Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Mariati Tirtawiyata selaku Ketua MNC College. Yang terhormat Bapak Teddy Setiawanti selaku Digital Business Director of MNC Bank. Selamat siang. Yang terhormat seluruh sivitas akademika, Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh jajaran tim MNC Bank yang berkesempatan hadir pada webinar hari ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara webinar bertemakan The Future of Digital Banking. Yang pastinya menarik banget ya. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk stay sampai akhir ya, karena di akhir acara nantinya panitia akan men-share link presensi di kolom chat. Presensi ini penting sebagai data peserta yang akan mendapatkan e-certificate. Baiklah, perkenalkan saya Kinanti Dwi Lestari, panggil saja Kinan, dan rekan saya Rizka Meliana, panggil saja Caca. Kami berdua akan memandu acara hari ini. Mengawali acara webinar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama demi kelancaran kegiatan hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March MNC College. Majulah hai pemuda pemudi, arahkan tekad juangmu selalu. Raihlah ilmu setinggi kau mampu, siapkan tujuan cita-citamu. MNC College, tempat kita maju, niat agungmu tak pernah padam. Ciptakan insan-insan yang berguna, cerdaskan kehidupanmu sebangsa. Olah kepribadian yang hakiki, lengkapi ilmu dan teknologi. Latih mandiri mengabdi pada pertiwi, tuntaskan kebodohan, tingkatkan prestasi. MNC College, tempat kita maju, niat agungmu tak pernah padam. Ciptakan insan-insan yang berguna, cerdaskan kehidupan nusa bangsa.
dalam pemuda-pemudi terdidik, emban tugas yang mulia wujudkan sejahtera. Baik, acara selanjutnya marilah kita saksikan bersama pemutaran video profil MNC College dan MNC Group. Dengan keinginan yang kuat dan kesadaran akan pentingnya peran serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Yayasan Haritanu Sudibyo mulai memasuki dunia pendidikan di Indonesia. Sekolah Tinggi MNC didirikan pada tahun 2017 sebagai komitmen MNC dan Yayasan Haritanu Sudibyo dalam berpartisipasi memajukan pendidikan bangsa yang didasari kebutuhan akan tenaga kerja berdaya saing tinggi melalui penyelenggaraan perguruan tinggi berkualitas. Sekolah Tinggi MNC memiliki visi menjadi sekolah tinggi dengan tata kelola yang tertib untuk pencapaian standar perguruan tinggi serta memperoleh pengakuan dari dalam dan luar negeri. Dan menghasilkan pendidik yang mengikuti perkembangan keilmuan dan teknologi serta mampu bersaing di tingkat ASEAN pada tahun 2022. Untuk mencapai hal tersebut, Sekolah Tinggi MNC memiliki visi yang jelas, yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan yang memenuhi standar nasional perguruan tinggi. Sekolah Tinggi MNC bertujuan memberikan citra positif pada masyarakat, membentuk sivitas akademika yang berintegritas, mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan citra dan kualitas pendidikan, dan merintis kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam dan luar negeri. Sekolah Tinggi MNC menawarkan program studi pilihan yaitu program studi S1 Manajemen yang berfokus pada yaitu Fintech, Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, Komunikasi Digital, Pemasaran Digital. Program studi S1 Akuntansi yang berfokus pada akuntansi digital, audit, dan fintech. Sekolah Tinggi MNC juga menawarkan program S1 Pendidikan yang berfokus pada program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan program studi S1 Pendidikan Matematika. Sekolah Tinggi MNC menyediakan beberapa pilihan jadwal perkuliahan, yaitu kelas reguler dan non-reguler. Sekolah Tinggi MNC berupaya menghasilkan lulusan yang cerdas, memiliki integritas, dan berkarakter terbaik. Atas dasar tersebut, Sekolah Tinggi MNC menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pencapaian pembelajaran lulusannya melalui kesatuan 3 aspek pendidikan, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Di dalam kegiatan-kegiatannya, Sekolah Tinggi MNC melaksanakan kegiatan Tridharma Pendidikan secara sungguh-sungguh menjaga etika akademik. Sebagai sebuah komunitas akademik, Sekolah Tinggi MNC sudah tentu harus dilandasi dengan kebebasan akademik serta otonomi keilmuan. Lulusan dapat langsung menjadi bagian dari keluarga MNC Group. Calon mahasiswa dapat mengakses informasi mengenai cara mendaftar, persyaratan, lokasi, dan biaya perkuliahan melalui website Sekolah Tinggi MNC. Mari bergabung bersama kami, Sekolah Tinggi MNC, menciptakan lulusan-lulusan unggul di ASEAN. Berdiri sejak tahun 1989, MNC Group telah berkembang menjadi salah satu grup bisnis nasional terbesar di Indonesia. Di bawah kepemimpinan pendiri dan Executive Chairman Haritanu Sudibyo, MNC Group telah menjadi yang terdepan di 3 bidang usaha strategis, media, jasa keuangan, dan entertainment hospitality. Di bidang media berbasis iklan dan konten, 4 FTA MNC Media, RCTI, MNC TV, GTV, iNews, mendominasi pasar dengan audience share terbesar. MNC Media memproduksi beragam konten hiburan untuk masyarakat Indonesia di semua generasi dan segmen. Lebih dari 20.000 jam konten baru dalam setahun. Lebih dari 300.000 jam pustaka konten.
drama series terbaik dengan audience share tertinggi yang diproduksi MNC Pictures. Program pencarian bakat termegah dan terbesar seperti Indonesian Idol, MasterChef Indonesia, Kontes Dangdut Indonesia, The Voice Indonesia, dan pionir dalam talent search eSports, eSports Star Indonesia. Program pencarian bakat telah menghasilkan bintang-bintang terbaik di bawah talent management terbesar, SMN. Juga berbagai program spesial terpopuler seperti Indonesian Television Awards, Billboard Indonesia Music Awards, Indonesia Movie Actor Awards, Anugerah Dangdut Indonesia, Indonesian Esports Awards, TikTok Awards Indonesia, program animasi terbaik hibur yang telah ditayangkan di lebih dari 60 negara di dunia. MNC Media sangat fokus dan konsisten dengan pengembangan digital bisnisnya melalui Super Apps RCTI Plus. Satu aplikasi, semua hiburan, video, berita, audio dan podcast, video adu bakat, dan gaming, termasuk publishing dan e-sports. Serta manajemen media sosial dengan pertumbuhan subscriber dan follower yang tinggi di bawah Star Hits. Selain pemberitaan TV, terdapat 6 portal berita dan hiburan unggulan MNC, OKZone, Sindonews.com, iNews.id, Celebrities.id, Sportstar.id, dan IDX Channel dengan berbagai penyiaran radio network dan streaming. Sebagai bagian dari program kepedulian sosialnya, MNC Group aktif dengan kegiatan CSR bersama-sama dengan berbagai pihak, menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. MNC Group, membangun masa depan, kebanggaan bersama milik bangsa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan peraturan pada webinar hari ini. Partisipan diwajibkan untuk menggunakan nama akun yang sama dengan nama yang telah didaftarkan sebelumnya. Selama webinar berlangsung, partisipan diwajibkan untuk menonaktifkan audio atau suara, menggunakan virtual background yang sudah diberikan. Kemudian, untuk partisipan yang ingin bertanya bisa dilakukan secara tertulis melalui kolom chat saat Q&A session berlangsung. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ibu Mariati Tirtawiyata selaku Ketua MNC College. Kepada Ibu Mariati, kami persilahkan. Oke, terima kasih Rizka dan Kinanti. Selamat siang semua, Bapak Ibu, selamat siang Pak Setiawan. Teddy Setiawan, terima kasih untuk waktu Bapak untuk berkenan hadir dan sharing di MNC College ini, Pak. Di sini berkumpul bukan mahasiswa saja, tapi Bapak Ibu dosen dari seluruh program studi ya. Saya juga tadi meminta kepada Pak Rizal untuk mengundang dosen-dosen untuk program studi baru yang akan kita buka, Bapak dosen dari Science Computer dan Sistem Informasi. Mudah-mudahan juga sharing yang Bapak berikan hari ini menjadi insight buat kita semua, bagaimana kita bisa develop ya kurikulum kita supaya meet kebutuhan yang memang the future need ya, the future need ya Pak ya, dari knowledge yang memang harus dibawa oleh anak-anak kita ya, sehingga pada saat mereka lulus dan sehingga mereka bisa langsung match ya dengan kebutuhan industri, itu harapannya kita. Berbicara dengan tentang digital banking in the future, saya malah ingat sebaliknya sejarahnya gitu ya Pak ya. Jadi saya pernah bergabung dengan bank ya. Jadi di zaman masih giro itu pakai kartu Pak. Pakai kartu yang lebar besar gitu kan ya. Itu tiap hari kita ada petugas giro yang benar-benar membukukan manual ya, satu persatu transaksi nasabah. Gitu kan. Bisa dibayangkan betapa rumitnya pekerjaan itu ya. Dan saya ingat sekali staf di bagian giro itu bisa lembur-lembur terus gitu kan ya. Kita siapin 1 orang, 2 orang, 3 orang kayaknya nggak cukup-cukup gitu. Nah, kemudian saya mengalami juga mereka berkembang sampai ke stand alone ya, mula-mula dari kartu kemudian ke stand alone ya, stand alone PC. Ya, dari stand alone PC kemudian berkembang ke LAN Pak ya, pakai LAN.
Nah, dari LAN kemudian saya pernah juga waktu itu diutus oleh cabang untuk ikut meeting dengan Biro Sistem ya dari BCA ya, Biro Sistem BCA waktu itu untuk mengembangkan dengan VSAT, Pak. Jadi sudah pakai satelit ya, yang memang sekarang kita kenal sebagai teknologi internet ya, gitu kan ya. Nah, tapi waktu itu akhirnya dari waktu itu saya berpikir, wah kayaknya ilmu yang saya punya itu nggak cukup. Nah, begitu rapat dengan Biro Sistem, itulah yang mendorong saya untuk studi lanjut ke Amerika. Niatnya itu mau belajar sistem informasi gitu kan ya. Ceritanya pengen bisa apa ya catch dengan teknologi yang dikembangkan oleh perbankan gitu. Tapi karena salah pergaulan, Pak, akhirnya saya terjerumus ke business administration, Pak. Ya, walaupun waktu itu cousin saya bilang, wah udah nggak zaman business administration katanya ya, waktu itu zamannya apa insurance katanya, master of insurance ya. Tapi waktu itu ngotot juga tetap ke business administration. Ya anyway, kalau kita lihat teknologi perbankan itu luar biasa ya, berkembangnya sangat pesat ya. Digital banking itu kan bukan lagi sekedar internet banking dan m-banking kan ya Pak ya, seperti virtual banking mungkin ya, kedepannya akan seperti itu, dan sudah disetujui juga oleh OJK kan ya Pak ya, gitu kan. Nah, jadi bayangkan anak-anak mahasiswa ini perlu benar-benar belajar cepat gitu ya, gitu kan. Kalau bisa ya lebih cepat dari kemajuan teknologi gitu kan. Ya. Nah, ini keberuntungan mahasiswa MNC College ya yang akan segera menjadi MNC University ya, gitu ya. Jadi kalian diberi wadah ya, kalian diberi bekal, dan kalian juga diberi gambaran ya bagaimana industri ini akan berkembang gitu kan ya. Dan kita juga bersyukur sekali para ahli ya, seperti Bapak Teddy ini bersedia hadir, bersedia sharing buat kalian semua. Inilah advantages-nya ya yang menjadi mahasiswa MNC ya, MNC University ya, karena kita yakin ya mungkin akhir tahun bulan depan itu akan terjadi MNC University. Baik, kepada anak-anak semua selamat menikmati. Mungkin Bapak Ibu dosen juga bisa memikirkan bagaimana kurikulum dapat kita kembangkan. Ya, semoga kita semua bisa menyiapkan generasi penerus bangsa yang memang benar-benar berkualitas, ya, bukan cuma paham perbankan sekedar bisa kerja di bank saja gitu kan ya, tapi juga bagaimana memajukan bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Ya, sekian dari saya, terima kasih, selamat menikmati webinar hari ini. Salam. Baik, terima kasih kepada Ibu Maria atas sambutannya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Kak Caca untuk dapat memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Kepada Kak Caca, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang Bapak. Di sini saya akan membacakan CV Bapak Teddy Setiawanti dengan singkat. Beliau merupakan lulusan Bachelor of Science in Business Administration di The University of Arizona dengan major Management Information System. Dan beliau juga lulusan The University of Texas at Austin dengan major Economic. Beliau juga memiliki pengalaman yang luar biasa, yaitu salah satunya merupakan founder dan CEO PT Cashless Worldwide Indonesia pada tahun 2015 hingga sekarang. Sekarang beliau merupakan Digital Business Director of MNC Bank. Beliau telah berkecimpung di dunia electronic payments and card business selama 14 tahun, dari executive management, operation, marketing strategy, system, risk management, and support. Dan selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Teddy untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you Rizka. Coba saya share dulu ya materi saya ya. Thank you for the introduction. Udah bisa lihat belum ya? Apakah, sudah Bapak. Coba saya begini. Apakah udah lihat full screen atau half screen? Sudah full screen, Bapak. Full screen ya? Oke. Selamat siang semuanya, rekan-rekan juga dari, tadi saya dengar kata sambutan dari Bu Maria, terima kasih juga Bu Maria.
kita sama-sama banker ya dulunya. Maksudnya once a banker will be a banker forever for me. Jadi benar seperti tadi yang Rizka sudah jabarkan tentang pengalaman saya. Jadi saya ini mengawali karir saya itu memang selalunya jatuhnya di financial services di Indonesia ya. Jadi pertama kali karir saya itu dimulai dengan join Astra di bagian financing motorcycle di FIF, dan kemudian berlanjut ke perbankan terus nih di ANZ, kemudian di BII kemudian dibeli lagi oleh Maybank, dan saya pindah sempat ke UOB, dan juga sempat juga di Visa ya, Visa International, di mana yang ada labelnya Visa di kartu debit atau kartu kreditnya kalian. Saya cukup lama di sana. Dan juga ketika lagi ada marak-maraknya fintech dan startup companies itu, saya memberanikan diri untuk mendirikan startup company saya sendiri, namanya Cashless Worldwide Indonesia, di mana startup tersebut bergerak di bidang payments, electronic payments, dan juga fintech. Dan kami adalah salah satu perusahaan lokal yang non-group ya, yang berhasil untuk listed di Indonesia Stock Exchange, di IDX, yang sudah listed dari bulan Mei 2020 kemarin ketika pandemi dimulai. Dan saya akhirnya resign sebagai CEO di sana, tapi saya maintain sebagai shareholders di perusahaan saya dirikan. Dan sekarang mulai masuk ke digital banking nih, gitu kan. Saya baru mendapatkan amanah untuk memimpin direktorat digital business, di mana di dalam situ ada kita besut ini satu aplikasi namanya Motion Banking. Dan ini saya rasa sangat relevan dengan topik hari ini, di mana the future of digital banking ya. Mungkin kita mulai untuk santai aja ya. Saya lihat ada pesertanya ada kurang lebih sekitar 50, plus ada panelis sekitar 20 lebih. Jadi saya rasa it's quite a small group, jadi kita bisa lebih santai di sini. Kalau kita lihat sekarang, mungkin awalnya dari tahun lalu gitu ya, karena pandemi, setiap bank itu akhirnya berinovasi sebenarnya untuk melakukan pendekatan kepada nasabah mereka tanpa mesti datang ke cabang ya. Jadi kita tahu sebelumnya itu di banking industry itu biasanya tuh gede-gedean channel. Kita ngomongnya channel. Kenapa channel? Karena biasanya channel itu meliputi seperti cabang misalnya. Keberhasilan suatu bank itu ditentukan dengan banyaknya channel yang mereka bisa lakukan untuk meraih customernya, dari cabang, kemudian jumlah ATM, kemudian juga ada EDC sometimes ya, jadi ada yang mereka bisa lakukan untuk sebarin EDC, dan juga terakhir ada lagi yang namanya agent banking, di mana ada yang namanya laku pandai, bank itu menunjuk agen-agen, mungkin pernah lihat kalau agen BRI atau agen Mandiri untuk transfer uang dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka itu sebagai kayak virtual branch daripada bank itu sendiri. Nah kemudian muncul juga ada teknologi-teknologi seperti mobile banking ya, internet banking. Kalau dulu ada internet banking pertama-tama awal tahun 2000-an, kemudian ketika smartphone itu mulai banyak ya, jadi bank itu juga melakukan inovasi yaitu M-banking. M-banking itu tidak lain adalah sebenarnya pengembangan daripada internet banking itu sendiri, dan itu juga adalah channel. Dan sekarang orang lebih mengenal ini sebagai channel digital gitu ya. Jadi kita tahu bahwa kita di MNC itu bukan the only players in the market. Semua orang, semua bank dari berbagai buku. Jadi kalau kita di bank itu kita diukur berdasarkan buku. Jadi ada buku 4 which is yang paling atas, itu seperti BCA, Mandiri, CIMB gitu ya. Itu adalah mereka yang mempunyai modal yang lebih besar dibandingkan buku 3 atau buku 2 ya. Jadi kita itu di MNC Bank masuk dalam kategori buku 2, which is itu lumayan susah untuk mendapatkan license digital banking.
Nah, apa itu digital banking? Sebenarnya ini apa yang kita lakukan di cabang itu kita bisa digitalkan. Jadi dari buka rekening, dari melakukan transfer, kemudian melakukan tarik atau setor gitu ya, kemudian bisa melakukan pembelian bill payments dan lain-lain bisa dilakukan di dalam satu aplikasi ini. Gitu. Nah, ini yang kita bicara dengan motion banking. Kemudian sebenarnya ini adalah gameplaynya sekarang kita ngomongnya ekosistem. Jadi kalau kita tahu ada Bank Jago ya, ekosistemnya mereka bilang mereka ekosistemnya Gojek gitu ya. Kemudian ada C-Banks juga mereka bilang bahwa ekosistem mereka menggunakan user base di Shopee gitu ya. Nah kemudian ada juga apalagi Line banking ya, Hana. Mereka bilang oh kita punya ekosistem di Line Messenger gitu ya. Nah kalau kita di MNC Bank tentunya kita tahu bahwa kita punya ekosistem yang sangat besar sekali. Tadi juga udah sempat diputar ininya ya videonya tentang sebagaimana besar ekosistem MNC Group yang sudah terbina dari 3 pilar utama, yaitu dari media, kemudian dari financial services dan juga dari land ya dan e-commerce dan lain-lain. Jadi kita mulai bahas dulu sedikit tentang ekosistem karena digital banking ini sangat berkaitan dengan besarnya ekosistem atau the target segment yang kita bisa jangkau. Di sini kita lihat bahwa audience share daripada penonton free to air di Indonesia itu lebih dari 56% ada di MNC TV ya. Kemudian kita juga punya 300.000 hours lebih content library karena kita memproduksi kontennya sendiri lebih dari 80% of it. Dan juga dari sisi fresh production every year kita juga lebih dari 23.000 jam yang kita produksi per tahunnya itu. Kemudian dari sisi pay TV ada MNC Vision, K-Vision, dan MNC Play. Dan itu juga mempunyai subscriber lebih dari 12 juta ya sekarang of subscriber of these three services. Dari sisi digital atau di YouTube, Facebook juga kita mempunyai subscriber yang sangat banyak sekali di 141 juta YouTube dan juga 54 juta di Facebook dan 84 juta di TikTok. Jadi ini juga satu aset yang besar sekali di mana di situ juga ada artist management dan juga 288 YouTubers yang kita lakukan talent management di dalam situ. Dari sisi super app kita juga punya dua, satu RCTI Plus yang lebih kombinasi antara free to air TV, kemudian video dan juga berita, dan Vision Plus yaitu adalah OTT dan super apps. Itu dua platform tersebut mempunyai 90 juta monthly active use. Jadi di dua besar media ini sudah cukup besar sekali, belum lagi ditambah 6 portal lainnya mempunyai 75 juta monthly active use, dan juga dari sisi platform e-commerce ada 2,8 juta, dan dari sisi financial services kalau kita di-combine kita mempunyai lebih dari 750.000 users yang sudah terregister di Motion. Dan kemudian kita sekarang juga lagi melakukan bekerja sama dengan mobile operator yaitu XL Axiata, di mana mereka juga mempunyai user base yang lebih dari 56 juta di Indonesia. Kemudian lanjut ke MNC Financial Services Overview. Jadi seperti yang tadi saya sudah bahas bahwa salah satu pilar di MNC ini adalah financial services under the flagship of MNC Capital Indonesia, di mana di situ ada beberapa anak perusahaan yaitu bank, multi-finance, security and brokerage, insurance, asset management, dan juga fintech. Dan setiap dari lini bisnis tersebut mempunyai license masing-masing yang dikeluarkan oleh otoritas yang respective otoritas ya yang berhubungan dengan mereka. Dan motion banking ini duduk under the bank licenses yaitu di MNC Bank, di mana di sini kita punya full-fledged untuk funding product, loan facility, debit and credit card, treasury, dan trade finance. Saya mungkin nggak terlalu discuss detail tentang bisnis bank itu sendiri karena hari ini kita lebih mau discuss tentang digital bank ya. Tapi ini adalah aktivitas yang kita lakukan di dalam bank itu sendiri.
dan yang lain-lain mungkin bisa dibaca juga di sini apa aja aktivitas yang mereka lakukan di setiap lini daripada MNC Capital Indonesia. Nah, kita juga disupported by digital capability dari grup juga. Jadi saya juga di sini mempunyai tim sendiri untuk membangun aplikasi kami, dan juga kami juga punya support dari grup di MNC untuk melakukan integrasi jika diperlukan dengan ekosistem financial yang lain seperti motion insure atau asuransi dan kredit, seeds atau funds yang dari MNC Multi Finance, dan juga di fintech untuk motion pay, wallet, transfer, dan lain-lain. Nah, kemudian salah satu yang menjadi andalan kami adalah kita didukung oleh sophisticated backend systems ya. Jadi salah satu agenda yang akan kita lakukan sekarang adalah untuk menggantikan core system atau backbone kita yang tadinya itu menggunakan, kita bilangnya mainframe ya, AS400, untuk supaya lebih digital. Jadi kita mau mengganti menjadi digital core, di mana di situ juga menggunakan teknologi cloud native. Cloud native berarti itu kita nggak maintain server lagi, semuanya dilakukan hosted dengan apa namanya provider seperti Amazon Web Services. Di Indonesia juga ada Indonesian Cloud dan lain-lain gitu ya. Dan juga sistem tersebut akan menganut open API systems, di mana kita juga bisa bicara dengan third party applications atau third party companies yang akan kita lakukan integrasi atau kerjasama dengan mereka. Dan di mana di sana asetnya akan merupakan big data dan juga robotic automations atau machine learning untuk bisa melakukan pengolahan terhadap big data tersebut. Kemudian kita lihat sedikit tentang industry overview. Kenapa akhirnya MNC ini berfokus ya untuk mengembangkan digital bankingnya. Kita lihat bahwa Indonesia ini masih sangat besar, ya, populasi lebih dari 276 juta jiwa, di mana GDP per kapita sekitar 4.256 US dollar, dan itu keep on increasing. Tapi apa namanya, financial inclusion, anehnya financial inclusion itu masih sangat rendah, masih di bawah 50%, yaitu 49%, dan juga financial literacy di angka 38%. Artinya apa? Artinya adalah di Indonesia ini walaupun orangnya banyak, pendapatan naik terus, tapi orang yang punya akses ke bank itu hanya sedikit gitu ya, hanya 23% dari itu punya full access to financial services. Kita ngomongnya full bankable. Dan kemudian kita lihat bahwa ada 26% of the population itu sendiri underbanked. Underbanked ini definisinya adalah mereka punya bank account tapi tidak punya service-service yang sophisticated seperti misalnya lending, borrowing ya, investment, dan juga insurance. Jadi kita lihat di sini walaupun mereka itu punya rekening bank, mungkin mereka cuma lakukan yang apa namanya, yang standar-standar aja nih, misalnya cuman deposito gitu ya, atau mungkin transfer antar rekening dan lain-lain gitu ya. Dan lebih gawatnya lagi nih, ada 51% yang sebenarnya unbanked. Mereka tuh tidak punya rekening bank sama sekali, karena mungkin dulunya itu orang mungkin takut atau mungkin tidak ada cabang bank di daerah rumahnya dan lain-lain, karena Indonesia ini kan besar sekali ya, dan terkonsentrasi memang di Pulau Jawa dan Bali. Tapi di luar dari itu pun sebenarnya geografi menjadi salah satu tantangan buat bank itu untuk bisa menggarap segmen-segmen yang masih unbanked ini. Ya. Dan kemudian kita lihat bahwa dua segmen yang masih sangat greenfield, yaitu di low to medium income individuals dan juga SME ya, di mana dua dari kue ini masih sangat besar opportunity-nya, karena kita lihat bahwa the banking services atau access to credit, jadi ketersediaan pinjaman kepada mereka itu masih sangat rendah, masih di bawah 30%. Kalau untuk individualnya di angka 29% dan juga untuk SME-nya di bawah 26%. Jadi marketnya masih sangat besar sekali. Kemudian kita lihat bahwa
Indonesia ini young population itu terbukti dengan internet penetration yang sudah sangat tinggi, 73% dari populasi sudah terkoneksi dengan internet, dan juga 70% dari mereka sudah mempunyai smartphone. Dan kita lihat lagi bahwa ada hanya 2,4% yang usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kartu kredit, memang karena susahnya untuk mendapatkan akses to kredit kepada individuals ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa dengan teknologi dan juga mungkin karena the recent pandemic ya, jadi semua bank itu sekarang memang berlomba untuk fokus mengembangkan digitalnya gitu ya, terutama untuk yang retail banking. Kenapa? Karena memang sekarang itu bukan zamannya lagi gede-gedean cabang gitu ya, bagus-bagus banyak-banyakan ATM gitu ya, karena sebenarnya semua bisa dilakukan dengan digital. Kita lihat bahwa semua orang itu sudah terkoneksi dengan internet dan juga mereka punya smartphone. Jadi sebenarnya sekarang untuk kita berhasil ya kita mesti fokus untuk misalnya customer journey. Customer journey itu adalah gimana ya? Kalau dulu kita merasanya kalau masuk ke bank itu kan pengalaman kita tuh enaknya kalau masuk ke bank misalnya tellernya banyak, kemudian lokasinya bagus, kemudian terang gitu ya, dingin gitu kan, itu kan sebagai experience ya. Kalau sekarang itu enggak, experience-nya itu lebih ke arah gimana loginnya misalnya ke dalam satu digital banking, gimana kecepatan loadingnya dan lain-lain, ini menjadi satu customer journey dan experience yang kita mesti fokus supaya customer yang kita acquired itu bisa balik lagi gitu ya. Kemudian dua adalah dari sisi data dan juga teknologi ya. Jadi dengan data ini sangat penting untuk apa? Untuk sebenarnya kalau kita lihat kita bisa dengan menggunakan data ini kita bisa melakukan personalized service kepada mereka gitu ya. Misalnya kita mungkin tahu dia gajiannya itu setiap tanggal 25, gajinya berapa dan segala macam, kita bisa menggunakan service-service yang personalized yang bisa dikhususkan untuk segmen market ini ya. Kemudian kita juga lihat bahwa dari sisi teknologi kita akan fokus kepada satu data atau teknologi yang bisa membangun kita untuk growing lebih tinggi lagi dan juga lebih efficient lagi ya. Jadi kayak machine learning, terus kemudian AI based credit scoring atau credit scoring berbasis artificial intelligence, ini sangat penting untuk kita bisa lakukan pengolahan dari sisi data supaya bisnis yang kita kembangkan di bank itu bisa lebih efektif dan juga lebih profitable. Dan juga yang keempat adalah product differentiations, di mana kita lihat bahwa memang misalnya produk investment gitu ya, itu mungkin bukan untuk semua orang, untuk beberapa orang yang udah bisa savings lebih banyak dibandingkan income-nya misalnya. Nah ini kita bisa melakukan personal service again dan juga product differentiations untuk mereka-mereka yang sudah pada saatnya mendapatkan itu. Jadinya mungkin data itu sangat penting dan juga teknologi yang kita gunakan juga penting untuk supaya bisa kita lakukan kompetisi di dalam market ini. Nah kemudian kita juga mau lihat bahwa di sekarang ini adalah saatnya. Kenapa? Karena di Indonesia ini kita lihat bahwa digital ekonomi itu tuh udah sangat berkembang pesat ya, dan diperkirakan bahwa sampai tahun 2025 akan berkembang di angka 23% CAGR atau year on year growth. Jadi ini akan besar sekali dan kita akan menjadi salah satu fastest growing in Southeast Asia market ya. Jadi kita boleh berbangga bahwa Indonesia ini akan sangat cepat untuk melakukan perkembangan di digital ekonomi. Dan juga masyarakatnya sudah mulai terbiasa untuk menggunakan e-money atau pembayaran elektronik ya. Kita lihat buktinya dari tahun 2017 ke tahun 2020 sudah ada peningkatan yang sangat luar biasa, di mana berkembang di angka 1.555%. Jadi itu sebenarnya adalah udah 15 kali lipat ya dari apa yang terjadi di 2017. Karena memang satu, because of the pandemic, kedua juga dari sisi pemerintah itu sangat mendorong untuk melakukan gerakan nasional non tunai. Kemudian juga kita lihat yang terjadi beberapa waktu belakangan ini adalah
public transport semuanya dipaksa untuk menggunakan e-money. Jalan tol juga sekarang sudah dipaksakan untuk melakukan semuanya digital ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan akan banyak sektor-sektor lainnya yang akan ikut dalam sisi digitalization of the e-money usage, gitu ya. Terus kemudian next ini saya mau lebih zoom in kepada solusi yang kita sudah kembangkan sekarang yang namanya motion banking. Dan di sini ini apa ya? Oke. Dan di sini kita lihat bahwa again kita akan membuat ini sebagai engagement kepada customer kita setelah kita on board gitu ya. Jadi salah satu fitur yang kami andalkan sekarang adalah kemudahan untuk customer itu bisa membuka account di MNC Bank ya dengan menggunakan motion banking. Mungkin teman-teman juga bisa melakukan download karena saya yakin kan udah punya iktp semua ya. Jadi syaratnya hanya iktp dan kemudian bisa ajak temennya juga, kemudian mereka juga bisa mendapatkan benefit dan kalian juga sebagai referral bisa mendapatkan benefit dan lain-lain, supaya semuanya itu bisa menjadi part of the digital economy society ini, gitu ya. Nah di sini dua hal yang kita mau highlight adalah satu, kita akan membuat ini lebih transactional lagi. Jadi ada virtual credit card application motion banking dan juga motion pay yang dimana itu berbasis dengan e-money dan kris ya. Kalau sekarang ada di merchant-merchant itu ada QR-nya itu ya, itu namanya kris. Itu lebih dari 6 juta lebih merchant yang sudah available dengan kris di Indonesia. Dan kita juga mau fokus kepada beberapa proposition yang kita punya, yaitu light and easy to use ya. Jadi itu background-nya warnanya putih, dari UI UX-nya juga sangat mudah, dan juga dari sisi fitur dan produk kita akan lengkapi terus. Jadi kita lihat bahwa tadi di MNC Capital kita punya banyak sekali lini atau anak perusahaan, ini akan kita combine doing together, misalnya let's say dengan asuransi kita lakukan bank assurance, kemudian let's say dengan MNC Trade atau Motion Trade kita akan lakukan dengan rekening RDN, rekening penampungan ya. Dan dari sisi rewards atau discount kita juga sedang lagi kembangkan untuk motion pay. Jadi kita akan lakukan integrasi juga dengan mereka supaya bisa memberikan seperti diskon-diskon gitu ya. Orang Indonesia kan suka diskon tuh ya. Ini sedang kita kembangkan dan akan kita kerjasamakan dengan semua merchant-merchant favorit yang ada. Nah kemudian kita juga tidak mau tinggal diam sendiri gitu ya. Kita juga akan mengimplementasikan yang namanya Open Banking API. Ini adalah application processing interface di mana kita bisa melakukan interaksi dengan perusahaan lain atau dengan mungkin fintech company lain ya, untuk bisa mempercepat adopsi daripada motion banking itu sendiri. Kemudian saya next dulu. Jadi ini adalah current product features yang kita punya. Again, yang kita mau highlight di sini adalah full biometric onboarding. Jadi kita adalah salah satu yang paling gampang di market untuk bisa membuka rekening, di mana kalau kompetitor mesti melakukan pakai agent KYC, kalau di MNC ini sudah tidak perlu. Jadi kita mau sambil tiduran malam-malam atau bagaimana, itu semuanya kita bisa lakukan 24/7. Kemudian dari sisi savings kita juga akan memberikan bunga yang menarik ya dari sisi bunga. Kemudian kita bisa melihat semua kasa informations, top up payments dan lain-lain, itu akan terus kita kembangkan di dalam situ. Dan satu hal adalah kita mau introduce kartu kredit nih. Karena kita lihat bahwa opportunity-nya itu masih sangat besar di kartu kredit. Memang kita sekarang lagi beberes untuk bisa apply credit card langsung daripada aplikasi. Dan di situ kalau teman-teman yang udah punya MNC kartu kredit itu udah bisa langsung muncul di motion banking kita, dan juga bisa melakukan banyak hal seperti misalnya change PIN, create PIN, mau rubah menjadi cicilan, claim e-voucher dan lain-lain sudah ada di situ. Dan menurut saya ini adalah salah satu aplikasi perbankan yang baik untuk integrasi dengan kartu kredit. Yang lainnya seperti biometric login,
real-time notifications sudah ada dan terus akan kita kembangkan juga dari sisi customer experience dan kecepatannya untuk supaya kita bisa lebih kompetitif lagi ya di market. Nah, again di digital banking ya sebenarnya ini kita seperti startup company. Di dalam startup company itu kita nggak pernah stop untuk melakukan yang namanya inovasi gitu ya. Apalagi nih what's next gitu ya. Kita selalu punya development cycle yang namanya sprint gitu. Satu sprint ini kita melakukan apa lagi? 2 sprint ini melakukan apa lagi? Nah, ini adalah roadmap yang sudah kita lay down gitu ya dari sisi teknologi yang kita akan lakukan dan juga fitur-fitur seperti apply loan online, product revamp, cross-selling dengan media, motion pay integrations dan promotion dan lain-lain. Nah, kemudian dari sisi credit scoring juga kita akan implementasikan AI-based credit scoring, virtual credit card, open deposito online, bank insurance kerjasama dengan asuransi, loyalty point system, gamifications ya, kemudian ada SME untuk merchant solution, foreign exchange dan international remittance. Nah, ini semua sudah kita lay down di dalam roadmap kami, di mana kalau teman-teman tahu ya di bank itu memang agak sedikit red tape, kita bilangnya apa ya, very highly regulated market. Kenapa? Karena memang kita punya responsibility yang lumayan besar karena kita bisa untuk menggalang dana pihak ketiga gitu atau dana masyarakat ya. Itu yang menyebabkan kita itu sangat besar responsibility-nya dan sangat diregulate oleh regulator kita yang namanya OJK dan juga Bank Indonesia. Dan yang tadi sempat saya bahas yaitu Open API juga kita akan collaborate dengan player lain, fintech player lain, dan kita akan treat MNC Bank ini sebagai platform ya, dengan mungkin peer-to-peer lending, payment gateway, security trading, and custodian, online marketplace, travel and ride hailing. Dan the good thing adalah sebagian besar daripada ini ada di MNC punya nih. Jadi kita punya mainannya sendirilah gitu ya, playgroundnya kita sendiri gitu untuk melakukan integrasi atau collaborations dengan pihak-pihak yang kita jabarkan di sini. Kemudian ini slide saya terakhir, mungkin udah mulai pada banyak yang mau nanya kali ya. Dan tadi kan sempat pertama kali saya discuss tentang besarnya user base dan juga ekosistem yang dipunya oleh MNC dan gimana sih sebenarnya caranya untuk supaya mereka itu bisa di onboard di MNC Bank atau di motion banking ini. Jadi journey-nya has always been dari pertama adalah funding atau savings ya. Jadi karena semua orang itu boleh taruh dana sebenarnya di tempat kita gitu kan. Jadi retail user kita menggunakan ekosistem yang ada. Kalau teman-teman pantengin RCTI atau semua GTV atau iNews pasti banyak banget iklan tentang motion banking gitu kan. Motion banking ini kita ada promo ini. Jadi kita akan pakai semua ekosistem yang udah ada untuk mempromot the good news di motion banking gitu ya. Dan nggak cuman itu, kita juga akan pakai merchant dan dealer-dealer kita juga untuk yang jual alat dan lain-lain untuk melakukan promotion kepada motion banking itu supaya financial literacy itu sampai message-nya kepada customer kita. Dan dengan menggunakan promotion seperti cashback, product bundling, giveaway, kemarin kita juga ada undian 3.000 smartphone ya. Saya rasa itu luar biasa bahwa satu digital bank itu bisa memberikan smartphone yang begitu banyak supaya mengencourage orang untuk nabung. Dan juga kita pakai influencer dan artis andalan MNC yaitu Arya Saloka ya yang sudah kita kontrak untuk bisa bantu mempromosikan motion banking. Kemudian nggak tertutup sampai situ, kita juga melakukan kolaborasi dan kerjasama sama banyak sekali perusahaan seperti PT Pos, kemudian telco company seperti Excel ya, seperti online travel agent seperti Traveloka, e-commerce seperti Shopee, Blibli, dan juga Minimart untuk kayak cash in cash out di Indomaret ya. Kemudian setelah mereka udah punya rekening, pertama punya rekening dulu nih. Kedua adalah untuk menginduce mereka melakukan transaksi.
seperti transfer, bill payment, pembayaran bill ya, top up gitu ya. Kemudian ada merchant payment tadi yang seperti saya jabarkan yang kita lagi bangun, dan juga remittance atau pengiriman uang ke tempat lain. Dan juga untuk meningkatkan transaksi tersebut, of course menggunakan promotion dan loyalty yang ada ya. Dan ujungnya adalah apa? Ujungnya supaya kita bisa memberikan yang namanya data yang kita bisa berikan supaya kita itu bisa memberikan lending. Karena again, ini kalau full service bank itu nggak cuma nabung, tapi juga memberikan pinjaman kepada nasabah-nasabah kita gitu ya. Jadi seperti productive and personal loan, ada juga kartu kredit lewat Visa dan Mastercard, kemudian dari sisi pay later dan lain-lain. Menggunakan ekosistem yang sama juga ya, pay TV subscriber, SME, merchant, dealer dan lain-lain, dan retail user. Dan partnership yang kita punya juga nggak main-main. Sekarang kita juga udah kerjasama dengan salah satunya Kredit Pintar, yaitu mereka adalah peer-to-peer lending terbesar di Indonesia. Atome juga salah satu grup dari mereka. Migo juga mungkin udah banyak yang tahu ya tentang yang download movie streaming ya di warung-warung, itu juga kita lakukan partnership dengan mereka, dengan e-commerce, online travel agent, telco companies, dan minimart yang ada. Jadi saya konklusikan sebenarnya the future of digital banking tuh pasti arahnya semua ke digital, apalagi di retail banking spaces ya, karena di perbankan itu sendiri kan ada yang namanya corporate banking, ada yang namanya SME, kemudian ada juga yang namanya retail banking. Dan kalau saya lihat opportunity masih sangat besar, karena kita lihat bahwa masih besar sekali rakyat Indonesia itu belum terjangkau oleh services bank, dan semuanya ini akan going digital karena memang kita tidak ada batasan ruang dan waktu ya, bisa kapan aja dan di mana aja bisa buka rekening, bisa transfer dan lain-lain. Dan juga di sini MNC Bank itu dengan menggunakan huge ecosystem yang kita punya, kami yakin bahwa ini akan menjadi pioneer dan leading ya untuk financial literacy dan promotion dengan kekuatan MNC Media. Bayangin bahwa kita mungkin satu-satunya perusahaan di Indonesia ini atau grup di Indonesia ini bisa menjangkau sampai pelosok-pelosok ya, sampai mungkin mobilnya nggak masuk, tapi mungkin signal masuk ke situ, signal TV gitu loh. Nah jadi kami yakin sih bahwa ini akan menjadi sesuatu yang besar going forward, and we just starting it gitu ya. Saya juga sendiri baru join MNC ini less than a year sekarang, dan look where we are right now gitu kan. Semua rencana sudah ada di situ. Ya kedepannya besar harapan kita juga kita bisa mendapatkan talent-talent yang bagus nih dari MNC College ya, bisa nanti jadi MNC University, dan juga kita perlu banyak sekali talent sebenarnya untuk mengembangkan visi yang kita punya di sini. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, Bapak. Terima kasih. Sebentar, saya mesti end ini dulu ya. Udah ya? Masih Bapak. Oh, oke, sorry. Oke. Udah Baik. ya? Sudah Bapak. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Di sini sudah, apakah ada pertanyaan? Mungkin pertanyaannya dari kami kali ya Bapak ya? Oke. Sebentar Bapak. Baik Bapak, pertanyaan mungkin dari saya sendiri, Rizka. Kebetulan saya sudah pernah magang Bapak di Motion Banking sebagai tester, dan jadi saya excited banget pas udah menggunakannya juga, ternyata nggak sia-sia gitu ya Pak jadi tester, karena panjang banget Pak masa buat tester itu. Dan saya pengen nanya sih Pak, apakah ada perbedaan antara Motion Banking dengan banking lainnya? Karena kan lainnya juga memiliki digitalnya sendiri gitu Bapak.
Pastinya iya ya. Jadi again kan kita mesti lihat apa sih unique selling proposition kita gitu ya. Uniknya adalah again karena memang MNC ini kan punya arm media yang sangat kuat ya. Dan memang kalau ngomongin digital banking itu pasti mesti punya banyak edukasi ya. Edukasi yang untuk memberitahu calon nasabah kita kenapa mesti punya rekening bank dan lain-lain gitu ya. Dan saya yakin bahwa ketika waktunya ready ya kita juga bisa memberikan nggak cuma promosi tapi juga edukasi kepada calon atau mungkin kita punya pengguna ya di dalam ini sendiri gitu. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik Bapak, mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya ya. Ya. Baik, pertanyaannya adalah keunggulan apa yang dapat diberikan motion banking untuk para nasabah? Oke, kalau keunggulan sekarang kan again kita dari apa ya, di era untuk akuisisi sebanyak-banyaknya nih gitu ya. Lagi banyak promosi gitu ya, dari sisi bunga. Mulai besok nih kita akan luncurkan bonus bunga 6% on top of 2% yang kita punya. Itu 8% ya, lumayan sangat besar sekali ya untuk suatu simpanan yang bisa ambil kapan aja gitu ya. Kemudian kita juga punya fitur kartu kredit gitu ya. Di Indonesia ini kan untuk mendapatkan kartu kredit itu kan susah sekali ya, benar nggak sih? Ntar mesti ada slip gaji dan lain-lain. Nah, kita lagi mau luncurkan juga satu produk untuk bisa misalnya first jobber atau mungkin teman-teman di MNC College gitu ya bisa mendapatkan kartu kredit. Tapi caranya dengan melakukan deposit gitu ya. Melakukan deposit dan deposit itu bisa menjadi kredit limit di dalam kartu kredit tersebut gitu. Nah, ini adalah salah satu fitur yang akan kita luncurkan secepatnya supaya kita juga bisa memberikan nilai tambah yang lebih ya untuk menjadi nasabah kita. Dan juga masih banyak beberapa giveaway yang lain dan juga free services, misalnya kita nggak bisa bisa saldo nol ya, kemudian kita juga berikan free transfer SKN setiap bulannya itu 10 kali untuk bisa free transfer. Dan juga kita akan melakukan banyak sekali promo-promo kerjasama dengan pihak lain gitu sih. Baik, terima kasih Bapak. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin dari peserta yang lainnya yang ingin lebih tahu banyak tentang motion banking. Ini ada pertanyaan nih, apa saja benefit dari motion banking yang bisa diterima nasabah? Yang penting pertama kali adalah ini onboardingnya mudah gitu ya. Dan juga kita masih dalam masa promo di mana kita bisa merefer misalnya ke teman, ke kakak, ke bapak, ibu gitu kan untuk bisa merefer ini, dan yang merefernya mendapatkan reward gitu ya. Lumayan ya, jadinya ada side income nih gitu. Nah, itu salah satunya, dan juga kita akan menambahkan fitur-fitur untuk pembayaran seperti kris. Tapi memang ini perlu waktu karena memang perlu izin dari OJK dan lain-lain gitu ya. Sekarang dalam sisi pengembangan. Dan apalagi nih yang ditanyakan, perkembangan digital banking sangat pesat. Apa perlu disiapkan mahasiswa agar nantinya dapat terjun ke dunia kerja khususnya bagi mereka yang tertarik? Tentunya, pastinya gitu kan. Karena saya lihat bahwa kedepannya itu tenaga-tenaga terampil di digital itu pasti sangat dibutuhkan. Nggak cuma di MNC Bank aja, tapi mungkin di bank-bank yang lain. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini arahnya akan ke sana. Arahnya akan semua bank itu yang license-nya ada banyak sekali di Indonesia, akan semua arahnya mengembangkan di digital gitu ya. Dan memang akan dibutuhkan banyak tenaga-tenaga terampil yang
berpengalaman, kalau nggak ada pengalaman juga yang sudah yang siap kerja lah gitu ya. Dan memang itu demandnya masih sangat tinggi sekali. Dan kita pun di MNC Bank masih sangat aktif recruiting ya untuk talent-talent mengisi kekosongan yang ada gitu, posisi-posisi. Baik Bapak, terima kasih. Semoga jawaban yang diberikan oleh Bapak Teddy Setiawanti dapat memberikan insight baru untuk kami, khususnya mahasiswa baru. Dan mohon maaf bila ada pertanyaan lagi yang belum bisa dijawab. Baik, terima kasih atas antusiasme para peserta yang telah bertanya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Teddy yang telah memberikan pemaparan materi yang luar biasa dan telah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Rizka. Selamat siang semuanya ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Bapak mohon maaf, apakah boleh kita berfoto terlebih dahulu sebelum Bapak memiliki kegiatan lain? Baik, tim dokumentasi apa boleh minta tolong? Terima kasih Pak Teddy. Ya, Maria, thank you. Terima kasih kepada tim MC yang sudah mempersilahkan. Kepada seluruh panelis dan peserta yang hadir, dimohon untuk menyalakan kameranya ya. Akan saya mulai dengan hitungan mundur 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, perlu diketahui bersama bahwa acara webinar series MNC College ini disiarkan langsung melalui RCTI Plus. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada RCTI Plus yang sudah menjadi media partner dalam acara webinar series MNC College. Tidak terasa, seluruh rangkaian acara pada hari ini telah terlaksana. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Teddy Setiawanti yang telah menyampaikan materi dengan sangat menarik. Terima kasih juga kepada seluruh tamu undangan dan kepada rekan-rekan panitia, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara hari ini dari awal hingga akhir. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan selama acara berlangsung. Oh iya, buat teman-teman semua, ikutin terus webinar series festival yang diadakan oleh MNC College ya. Biar kalian gak ketinggalan infonya, yuk follow Instagram @MNCCollege, @STIMNC, dan @official_STKIPMNC. Baik, karena tadi kita memulai acara dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kami mengingatkan kepada seluruh peserta sebelum meninggalkan rumah acara, diharapkan untuk mengisi presensi yang telah dikirimkan lewat kolom chat. Presensi ini penting sebagai data peserta yang akan mendapatkan e-certificate. Selamat sore dan sampai jumpa. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kebersihan, terus terapkan protokol kesehatan. Bye. Bye. Terima kasih Bapak Teddy atas waktunya. Bapak. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Teddy, Bu Maria. Panitia, jangan keluar dulu ya.
Udah.